Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa. Selamat berjumpa lagi dengan saya pada kesempatan ini. Saya akan melanjutkan tentang penjelasan materi kuliah yang ke-12, yaitu tentang analisis data menggunakan rancangan percobaan 2 kali 3 faktorial. Nah, ini saya langsung pada soal saja. Sebagaimana biasanya, soal ini sebaiknya kita tuangkan dulu pada dalam bentuk Microsoft Excel seperti ini. Baru kita entry ke SPSS. Nah, pada data seperti ini, menunjukkan bahwa ada tiga variabel yang perlu kita entry, yaitu waktu pemupukan, ini jenis pupuk atau perlakuan pupuk, dan data itu sendiri. Oleh karena itu, pada SPSS akan muncul seperti ini. Nah, di sini variabel view kita pilih. Yang pertama, variabel pertama adalah waktu. Waktu itu adalah waktu pemupukan. Nah, ini karena tadi belum angka, perlu diangkakan atau perlu dikoding. Ya, perlu dikoding. Jadi untuk waktu pemupukan ini ada 2 koding, yaitu 1 mewakili sebelum tanam, 2 adalah sesudah tanam. Berikutnya untuk jenis pupuk. Jenis pupuk variabel yang kedua di sini perlu juga dikoding karena jenis pupuk kan bukan angka. Jadi ini 1 ini tanpa pupuk, 2 pupuk N, dan 3 pupuk K. Nah, berikutnya adalah hasil panen itu sendiri. Data hasil panen atau variabel ketiga, yaitu desimalnya 1 ya, karena 1 angka di belakang koma. Di sini hasil panen tanpa dikoding, sehingga entry datanya nanti akan seperti ini. Tadi waktu pemupukan ada berapa data? Bisa kalian lihat, nih di sini sebelum tanam ini memiliki 4, punya 12 data. Maka di sini akan tampak bahwa angka satunya itu sampai 12. Ini kan sebelum tanam. Terus yang ini sesudah tanam. Kita coding 2. Nah, jenis pupuk kan tadi ada tanpa pemupukan, kita coding 1, pupuk N dengan coding 2, pupuk K dengan coding 3. Demikian juga yang sesudah tanam. Sesudah tanam juga memiliki 1 tanpa pemupukan, 2 ini adalah pupuk N, dan ini pupuk K. Kemudian kita masukkan data-datanya dengan cara mengcopy paste dari sini. Sebelum tanam ini coding 1 tanpa pupuk 1, makanya masuknya di sini. Nah, masuknya ada di sini. 1 masuk di sini. Dan seterusnya. Langkah selanjutnya adalah kita analyze. Nah, kita pilih general linear model, univariate ya. Nah, di sini adalah dependent variabelnya adalah hasil panen atau data-datanya tadi. Sedangkan waktu pemupukan ini masuk di fake factor. Jenis pupuk juga masuk di fake factor. Berikutnya kita pilih option. Nah, ini option ini kini 3-3-nya kita masukkan ke sebelah kanan. Nah, di situ kita deskriptifkan, kita continue. Nah, selanjutnya kita perlu post hoc. Nah, yang perlu kalian catat adalah post hoc ini hanya bisa dilakukan minimal 3 perlakuan atau 3 kolom. Oleh karena itu, karena waktu pemupukan hanya mempunyai 2 faktor, maka ini tidak bisa di post hoc. Makanya yang kita pilih hanya 1, jenpu saja.
gitu ya. Nah, kemudian ini pengujian selanjutnya Anda boleh pilih LSD, boleh pilih tukai, boleh pilih Duncan. Coba pilih tukai dan Duncan. Nah, gitu kita lanjutkan continue. Nah, kalau semua sudah, misalnya kita ingin melihat plotnya. Nah, kita melihat plotnya, maka waktu pemupukan kita masukkan pada horizontal, jenis pupuk pada masukkan ke separat line, kita masukkan di sini, kita continue. Sudah selesai, kita oke. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, di sini tampak bahwa dari hasil ini tampak bahwa corrected model ini adalah apakah faktor-faktor yaitu waktu pemupukan dan jenis pupuk ini mempengaruhi hasil panen. Nah, di sini ternyata hasilnya menunjukkan signifikansinya lebih dari 0,05. Lebih dari 0,5 berarti tidak signifikan. Sedangkan waktu pemupukan juga tidak berpengaruh terhadap hasil panen. Jenis pupuk ini juga tidak berpengaruh atau tidak signifikan. Interaksi antara waktu pemupukan dan jenis pupuk ini juga tidak signifikan. Nah, yang signifikan hanya intercept. Intercept ini adalah intercept ini maksudnya adalah nilai perubahan dari variabel dependen yaitu tadi namanya hasil panen ini tanpa perlu dipengaruhi keberadaannya oleh variabel independen yaitu waktu pemupukan dan jenis pupuk. Artinya tanpa ada pengaruh variabel independen yang signifikan di situ. Tanpa ada pengaruh variabel independen yang signifikan di sini. Nah, selanjutnya ini adalah estimasinya. Di sini waktu pemupukan terhadap hasil panen, datanya seperti ini. Kemudian ini jenis pupuk terhadap hasil panen. Sedangkan ini adalah di sini adalah ini waktu pemupukan dan jenis pupuk. Ini. Dan di sini hasil dari uji lanjut. Nah, uji lanjut atau posoknya menunjukkan bahwa tidak ada signifikansi karena semua di atas 0,05. Baik ini dengan menggunakan tuki tes maupun dengan menggunakan Duncan. Ya, begitu ya. Jadi kesimpulannya dari analisis data ini tadi adalah tidak ada, kesimpulannya adalah tidak ada pengaruh yang signifikan, dalam waktu pemupukan maupun jenis pupuk terhadap hasil panen karena signifikansinya melampaui 0,05. Ya, demikian saya kira tutorial kali ini. Ketemu lagi insya Allah pada waktu yang akan